atau pulih dari kondisi tersebut. Begitupun juga kita tahu target-target pemerintah dalam rangka untuk memulihkan kondisi hari ini kan masih terus berlangsung, dan GMKI juga ikut mendukung program-program pemerintah dalam rangka meminimalisir kondisi pandemi COVID-19 dengan misalnya mendukung vaksin yang kita tahu bersama juga sampai hari ini masih sekitar 17,68% target yang baru dicapai oleh pemerintah dalam vaksin pertama, kemudian ada sekitar 7,68% yang penduduk Indonesia yang sudah melakukan vaksin kedua. Namun kritik dan saran yang juga diberikan oleh GMKI secara keseluruhan kepada pemerintah juga harus menjadikan gerakan ini sebagai problem solving. Artinya kita tahu bersama kondisi ini sangat merugikan segala aktivitas, termasuk juga aktivitas di organisasi ini sendiri dalam rangka program-program dan lain sebagainya. Namun saya mengimani bersama rekan-rekan semua, doa merupakan fondasi yang tidak bisa terlepaskan dari organisasi ini. Karena itu doa bagi bangsa dalam rangka pemulihan dan juga penguatan itu menjadikan kekuatan, selain juga usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu saya mengajak seluruh civitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia seluruh Indonesia untuk terus menjaga kesehatan, melakukan aktivitas sesuai dengan prokes, karena saya yakin dan percaya dengan kedisiplinan yang tinggi maka kita juga akan mampu melewati tantangan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada petugas. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Ketum untuk pengantar awal untuk kita di sore hari ini sebelum ada dalam ibadah. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada liturgis Saudari Bunga Sipahutar, Sekretaris Cabang GMKI Salatiga, untuk mengambil bagian dalam ibadah kita di sore hari ini. Saya persilahkan. Shalom, selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Baik. Shalom, jelas, secap. Shalom. Oke. Senior dan rekan-rekan anggota GMKI setanah air yang dikasihi Yesus Kristus, pelayan firman dan seluruh pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam doa bersama bagi bangsa yang diadakan pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kiranya melalui doa bersama ini kita mengalami kasih Tuhan dan mendapatkan kekuatan daripadanya. Pelayan firman pada doa bersama adalah Pendeta Dr. Tony Tampake. Senior dan rekan-rekan anggota GMKI Tanah Air, sejak kemunculannya pada tahun 2019 di Wuhan, China, coronavirus disease atau COVID-19 telah menggemparkan seluruh dunia. Hampir seluruh bagian dunia mengalami dampak akibat COVID-19 ini. Sudah 1 tahun, 4 bulan, 22 hari, kita merasakan dampak COVID-19 ini sejak kasus pertama terjadi di Indonesia pada 2 Maret tahun 2020. Masih segar nampaknya dalam ingatan kita, kisah seorang ibu dan anaknya yang pertama kali dinyatakan terpapar COVID-19 di Indonesia. Indonesia. Pengharapan muncul waktu pertama-tama kali, barangkali pandemi akan segera berakhir. Namun, setelah beribu-ribu orang telah pergi, orang tua, sahabat, anak, guru, senior, teman kita, pandemi ini tak urung berakhir juga. Sudah
Sudah begitu banyak penderitaan dan sakit yang kita alami. Awal tahun 2021, penurunan kasus sempat terjadi. Berharap pandemi segera berakhir. Tidak, lagi-lagi tak terjadi. Ketika para tenaga kesehatan sudah berguguran, rumah sakit penuh, oksigen habis, sirine ambulan terus berbunyi, pemakaman penuh, pandemi belum berakhir. Senior dan rekan-rekan kekasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah saat ini kita berkumpul, bersatu hati, memohon pertolongan Tuhan atas dunia ini, terkhusus bangsa Indonesia. Karena kita yakin bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat yang layak ditinggikan, dan kita rindu kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia.
kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan kami, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur buat segala kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Buat apa yang sudah terjadi di dalam bangsa kami Tuhan, dalam dunia ini Tuhan. Begitu banyak saudara-saudari kekasih kami yang sudah gugur Tuhan melewati masa pandemi ini Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati, berkumpul bersama-sama melalui virtual ini untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, perkenankanlah persekutuan kami di sore ini yang boleh terjadi dalam nama Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat pujian, jadikan aku rumah doamu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
datang menyembahmu. Maka semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan kepada Pendeta Tony Tampake. Saya persilahkan. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertama-tama saya mau mewakili kita semua menyampaikan pengakuan dalam ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan dan juga kuasa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita selalu, baik dalam ibadah ini maupun dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab dan melakukan refleksi, baik refleksi atas kehidupan kita yang nyata saat ini maupun refleksi kita berdasarkan bacaan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang juga mengasihi kami seperti kasih seorang ibu, dikuduskanlah namamu, baik di dunia ini maupun di Indonesia ini. Dikuduskanlah namamu di dalam GMKI, dan dikuduskanlah namamu di dalam ibadah ini. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini, di Indonesia ini, di tengah-tengah kehidupan GMKI, seperti kehendakmu yang jadi juga di surga. Kami bersyukur ya Tuhan dapat beribadah pada saat ini. Kami ingin membawa keluh kesah kami, pergumulan kami, bersama-sama dengan rasa syukur kami kepadamu. Dan kiranya Tuhan hadir dengan roh dan firman-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan kami. Bahkan memperbaiki kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kiranya kami semua dikuasai oleh Roh Kudus, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Indonesia, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi GMKI, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami pribadi, lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk pembacaan Alkitab, terdapat di dalam Mazmur pasal 6, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekiranya ada dari teman-teman pengurus GMKI yang akan membacakan ini, saya silakan.
Kalau boleh saya bertanya kepada Saudari Bunga, apakah ada yang disiapkan untuk membaca ini atau saya saja yang membacakan? Tidak mengapa. Ya, baik. Eh, Boleh dibacakan saja, Pak. Baik. Mari, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita membuka Mazmur pasal 6, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan dari sini, dan saudara-saudara, teman-teman semua dapat juga membaca dari tempat masing-masing. Walaupun mikrofonnya dalam keadaan off, tidak mengapa. Mari kita mulai. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, yang hidup di dalamnya, yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama, dimanapun, apapun, dan bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk tetap tenang, tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari semua persoalan dan permasalahan hidup yang kita hadapi. Ini yang mendorong kita untuk berkumpul di sini, di altar Tuhan yang kudus ini, mendengarkan firman-Nya, dan berdoa kepadanya. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Sembuhkanlah Indonesia ya Tuhan, sebab Indonesia gemetar. Saudara-saudaraku, dunia sedang berada di dalam pergumulan. Dalam pergumulan. Indonesia sedang berada dalam pergumulan. GMKI juga sedang berada dalam pergumulan. Kita semua sedang berada dalam pergumulan. COVID-19 membuat kenyamanan, keleluasaan, ketentraman, bahkan iman, pengharapan, serta mentalitas kita itu ambruk seketika. Kita bergumul karena COVID-19 ini selain mematikan, juga memiskinkan, juga mengasingkan,
juga menyendirikan, memisahkan, dan sangat memilukan. Karena itu COVID-19 ini sungguh merupakan tragedi, sungguh merupakan prahara, dan sungguh merupakan bencana global bagi kita semua. Dalam satu kelas perkuliahan daring untuk mahasiswa doktoral, ada seorang yang berpikir bahwa COVID-19 ini lebih merupakan isu yang dikonstruksi untuk kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu. Mendengar itu saya sedih, bercampur marah. Saya katakan kepada mahasiswa, kalau dalam sehari ada lebih dari 1.000 orang sesak napas, kekurangan oksigen, dan meninggal di negeri ini, betapa teganya kita mengatakan COVID-19 itu bohong. Saudara, teman-teman sekalian, orang-orang yang sekarat, orang-orang yang meninggal, anak-anak yang sebatang karena ayah ibunya meninggal nyaris di hari yang sama. Itu nyata di depan mata kita. Orang-orang kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah, hidup dalam kesendirian, putus sekolah, putus kuliah, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah realita. Ini bukan fiksi, bukan cerita kosong, bukan bohong, bukan rekayasa. Ini adalah narasi kehidupan yang sangat nyata dan sangat memilukan. Justru di era sains dan teknologi yang super canggih. Jadi adalah naif kalau ada yang mengatakan, oh COVID-19 ini hanya wacana, hanya diskursus, hanya konstruksi sosial. Karena itu, wahai para pemikir, wahai para pengamat, wahai para aktor kehidupan yang belum percaya akan bahaya dan resiko COVID-19 ini, bertobatlah. Sebab kerajaan maut sudah dekat. Mungkin sekarang kehidupan Anda baik-baik saja. Mungkin keluarga Anda sehat-sehat saja. Mungkin pekerjaan dan pendapatan Anda lancar-lancar saja. Mungkin studi Anda oke-oke saja. Tapi bukalah mata. Buka hati nurani. Ada jutaan orang yang sedang sekarat. Mereka membutuhkan Anda. Membutuhkan kita. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang berguna. Yang memberi harapan. Yang memberi keselamatan bagi orang lain. Sekecil apapun itu. Pakai masker misalnya. Kalau ada di tempat umum. Jaga jarak misalnya. Hindari kerumunan. Buang sampah pada tempatnya. Itu saja sudah berarti untuk kehidupan bersama. Dan kalau bisa, lakukan yang lebih dari itu. Syukurlah. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, COVID-19 ini nyata. Real. Objektif. Keadaan sekarang menjadi tragedi, bencana, dan prahara karena ada orang yang meremehkan resiko dan ancamannya. Kita terlalu angkuh dan menganggap diri Superman, lalu mengabaikan cara-cara hidup yang perlu untuk dipraktekkan untuk menghindari bencana dan tragedi. Kita tidak punya kesabaran yang cukup, ketekunan dan pengendalian diri yang konsisten di masa pandemi.
Kita ternyata bukan orang yang tabah dan mau bertarak. Karena kita sudah terbuai dengan gaya hidup hedonis dan narsis. Sehingga pengendalian diri, kesabaran, ketekunan, disiplin, empati, dan solidaritas kita anggap sebagai penghalang dan hama kehidupan. Di hari-hari belakangan ini saya mulai berpikir bahwa perilaku yang tidak terkendali dan membahayakan diri sendiri serta orang lain di masa pandemi ini sungguh merupakan pelanggaran moral yang berat dan merupakan suatu kejahatan ekstraordinari, kejahatan yang luar biasa. Dan ini perlu kita pikirkan dan kita sikapi dengan benar. Berani katakan itu kepada orang lain. Namun saudaraku dan teman-teman sekalian, saya juga prihatin dengan orang-orang yang tidak punya banyak pilihan. Mereka terperangkap dalam dilema buah si malakama. Tinggal di rumah dan tidak kerja akan mati kelaparan. Tetapi kalau keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga, bisa pulang bawa kematian bagi istri, suami, dan anak-anak. Tidak sedikit orang yang terjerembab dalam dilema si malakama COVID-19. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, sikap persuasif lebih elegan dan bermoral daripada sikap represif, terutama oleh para petugas lapangan terhadap masyarakat yang kerja serabutan di luar rumah untuk nafkah keluarganya. Kita semua punya tanggung jawab moral dan nurani humanis untuk mengeluarkan mereka dari dilema itu dengan memberikan pilihan dan solusi. Bukan mengkriminalisasi mereka, bukan mendenda mereka, bukan mencambuk mereka, bukan mengusir mereka, bukan memukul mereka. Saya sedih dan marah. Ada aparat negara memukul seorang perempuan hamil yang buka warung makan di masa PPKM. Bagi saya, tindakan kasar oleh negara, oleh pemerintah, oleh pribadi personal aparat, atau oleh warga masyarakat terhadap orang-orang yang terjebak dalam dilema kehidupan di masa pandemi ini, sejatinya sama bahayanya dengan virus corona itu sendiri. Karena mematikan. Saudaraku, teman-teman semua, sekali lagi, tragedi dan prahara ini kita alami, menurut saya, karena kita abai. Mungkin juga kita rada angkuh, menganggap diri bugar, menganggap diri cerdas, menganggap diri spiritual, sehingga tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan apa yang disebut new normal atau kebiasaan baru. Saya jadi ingat buku yang berjudul Homo Deus yang ditulis oleh Yuval Noah Harari tahun 2015 pertama kali dalam bahasa Ibrani. Dalam buku itu katanya bahwa jejak sejarah tragedi dan prahara yang melanda umat manusia ditandai oleh 3 hal, yaitu perang, penyakit, dan bencana alam. Di hadapan ketiga prahara itu, manusia tidak berdaya sebagai Homo sapiens. Tetapi kemudian oleh kecerdasan manusia dalam membentang ruang dan menghitung waktu, Homo sapiens dapat mengatasi ketiga hal. Dan karena itu, katanya Homo sapiens di masa depan akan berubah
menjadi Homo Deus karena ia mampu membatalkan kerentanan hidupnya karena kecerdasan. Tidak lebih dari 5 tahun setelah buku ini terbit dan menjadi salah satu bacaan yang paling dicari, dan karena itu diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Tidak lebih dari 5 tahun pandemi COVID-19 meruntuhkan tesis dari buku. Ternyata Homo Deus tidak berdaya menghadapi virus. Alih-alih menjadi Homo Deus, Homo sapiens tidak lebih dari kera yang bisa berjalan tegak. Optimisme ambruk. Karena itu seorang pemikir postmodernis Jürgen Habermas ketika ditanya, "Tuan, apa yang bisa dilakukan manusia untuk melawan COVID-19?" Jawabnya, tidak ada. Kecuali sabar, bertahan, dan berbenah diri. Saudara-saudaraku, teman-teman, ini dosa. Manusia semakin di hadapan haliknya. Teologi menjadi antropologi. Etika normatif menjadi etika situasi. Kebenaran tindakan manusia tidak lagi melekat secara intrinsik pada tindakan itu, tetapi melekat pada motif dan tujuan. Sehingga yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar menjadi salah. Pusat sejarah bukan lagi Tuhan, tetapi manusia. Dan karena dosa kolektif ini, banyak yang telah menjadi korban. Di masa pandemi ini, mereka yang sejatinya adalah pejuang untuk melawan COVID ini, malah menjadi korban. Para medis, dokter, perawat, dan lain-lain. Saudaraku, kalau ini benar adanya, jangan kita ragu untuk mengaku bahwa COVID ini adalah teguran untuk kita manusia. Untuk semua keangkuhan yang kita miliki. Kita semua sedang bergumul. Umat manusia sedang bergumul. Indonesia sedang bergumul. Negara sedang bergumul. Pemerintah sedang bergumul. Masyarakat sipil sedang bergumul. Mungkin masyarakat politik tidak bergumul, tapi secara perorangan juga bergumul. GMKI sedang bergumul. Komunitas-komunitas beragama bergumul. Semua orang bergumul. Bukan hanya karena COVID, tapi cara berpikir dan cara hidup kita. Cara berpikir dan cara hidup kita yang terdiskoneksi dari Tuhan dan hukum-hukum moralnya. Oleh karena itu, dalam menggumuli ini, mari kita belajar dari Daud. Dia membawa dirinya kembali pada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan tubuh yang babak belur, dihantam oleh prahara dan tragedi kehidupan. Dia berseru kepada Tuhan dengan nafas yang sesak dan keadaan sekarat. Sembuhkanlah aku, Tuhan. Sebab tulang-tulangku gemetar. Dia minta keampunan dari Tuhan. Karena akhirnya ia sadar bahwa petaka itu bukan semata peristiwa alam. Bahwa tragedi itu bukan bagian dari hukum karma. Memang apa yang ditabur itu yang dituai. Tetapi Daud percaya pada hukum kasih. Bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari hukum alam dan hukum karma. Mari sudah teman-teman semua. Mari Indonesia. Mari GMKI. Mari gereja-gereja. Mari komunitas-komunitas keagamaan. Mari masyarakat sipil. Komunitas adat. Mari kita semua. Kita berbalik kepada Tuhan. Lepaskan segala keangkuhan
secerdas apapun nalarmu, sekuat apapun tubuhmu, setinggi apapun prestasimu. Kembali kepada Tuhan. Berdoa, mohon pengampunan dan pimpinannya. Tapi doa tidak cukup. Lakukan perubahan pola pikir dan pola hidup. Dengan itu semua, semoga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita selalu mengalami providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah Indonesia. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk boleh bersaat teduh, merenungkan firman yang boleh disampaikan, mengenang para sahabat, orang tua, teman, senior, maupun yang lainnya yang telah gugur akibat pandemi COVID-19. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sebentar kita akan berdoa bagi bangsa kita dan menutup persekutuan kita di sore hari ini. Untuk menyambut doa, mari kita melantunkan pujian, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri,
kita akan masuk pada doa bersama bagi bangsa dan doa berkat. Kepada pelayan firman, Pendeta Tony Tampake, saya persilahkan. Terima kasih. Nanti setelah pokok-pokok doa, kita akan akhiri bersama dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Boleh mengaktifkan mikrofonnya, boleh juga tidak. Tapi saya berharap kita semua akan mengucapkan doa Bapa kami dalam mengakhiri doa bersama ini. Mari, saudara-saudaraku, teman-teman semua, kita berdoa untuk Indonesia, untuk kita semua. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghukum Indonesia dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Janganlah menghajar Indonesia dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Kasihanilah Indonesia ya Tuhan, sebab Indonesia merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Sembuhkanlah Indonesia ya Tuhan, sebab tulang-tulang Indonesia gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena menjadi korban COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang isolasi mandiri tanpa kerabat dan keluarga. Mungkin karena perantauan, atau mungkin karena dia terasing dari masyarakat. Kami berdoa untuk para pedagang kecil, pedagang jalan, di pasar, di terminal, di stasiun kereta. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang melakukan aksi pendampingan dan pembelaan terhadap para pedagang di masa PPKM ini. Sekalipun mereka harus turun ke jalan, melakukan demonstrasi. Kami berdoa untuk Presiden, para menteri, para kepala daerah, pemimpin-pemimpin dalam masyarakat. Kami berdoa untuk para petugas medis, para dokter, para perawat, para laboran, dan para pekerja di rumah sakit, poliklinik, dan pusat kesehatan masyarakat. Kami berdoa untuk mereka yang tetap bekerja di bidang transportasi, para supir, Gojek, yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat. Kami berdoa untuk para mahasiswa, para siswa, para pelajar, dan para orang tua, termasuk juga orang tua wali, yang terus berjuang untuk tetap belajar. Kami berdoa untuk proses vaksinasi, terutama untuk mereka yang belum mendapat vaksin. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kami berdoa untuk para mahasiswa di kontrakan dan kos masing-masing, terutama yang terpisah dari orang tua,
dan tidak dapat kembali karena keadaan. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya karena orang tua kehilangan pekerjaan. Kami berdoa untuk gereja-gereja, organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas keagamaan, dan penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk program-program pemerintah di masa pandemi dan PPKM. Kami berdoa untuk ormas-ormas dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ikut mengatasi berbagai persoalan akibat pandemi. Kami berdoa untuk orang-orang yang berduka karena meninggalnya keluarga dan kerabat mereka. Kami berdoa untuk para pasien COVID-19 yang ada di ICU, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah singgah, di rumah isolasi, bahkan di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk para ilmuwan yang terus berupaya mencari obat untuk mengatasi COVID-19. Di atas semuanya itu ya Tuhan, kami berdoa mohon ampun atas semua keangkuhan dan ketidakpedulian kami. Janganlah kami, sebab tulang-tulang kami gemetar. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami hendak akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang berdosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang melampaui segala akal akan menyertai engkau, menyertai Indonesia, menyertai GMKI, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Tony Tampake. Dengan demikian selesailah rangkaian doa bersama bagi bangsa, pengurus pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian kita, ut omnes unum sin. Shalom. Shalom. Terima kasih. Shalom, terima kasih Senior Pendeta. Sama. Sebelum kita mengakhiri, mungkin semua teman-teman boleh mengaktifkan kameranya agar kita ada dalam dokumentasi. Ya, saya hitung 1 sampai 3, teman-teman mungkin bisa kita standby untuk ada dalam dokumentasi. 1, 2, 3. Iya. Oke, belum lepas les. Satu kali lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Tony Tampake untuk kesediaan waktu. Boleh membawakan kita dalam ibadah bersama di
sore hari ini. Ada juga Kakak Ketum Ambe yang boleh hadir bersama-sama dengan kami dan para senior lain yang dapat bergabung. Terima kasih banyak untuk seluruh kader-kader GMKI setanah air, para pimpinan cabang yang boleh memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua dalam doa bersama. Sekaligus juga hari Jumat depan, teman-teman, ada doa bersama juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keumatan dan PGI. Semoga kita semua dapat berjumpa di sana dan ada dalam kegiatan doa bersama juga bagi pemulihan bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih senior, terima kasih untuk Sekcap Salatiga yang sudah menjadi liturgis kita di sore hari ini. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Sampai jumpa semua. Yang lain belum kasih mati, Kak.